Dimulai dari sebuah mimpi sederhana di tahun 1989, Alfamart hadir untuk menjadi sahabat dekat masyarakat Indonesia. Dari satu toko kecil, kini tumbuh menjadi jaringan minimarket terbesar yang melayani jutaan pelanggan setiap hari. Didirikan oleh Joko Susanto, Alfamart berdiri di bawah naungan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dengan visi menghadirkan kemudahan berbelanja, Alfamart terus berinovasi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di balik setiap rak yang penuh, terdapat sistem distribusi modern. Gudang Alfamart dikelola dengan teknologi manajemen stok yang canggih, memastikan setiap produk tersimpan rapi, terdistribusi cepat, dan selalu tersedia untuk pelanggan di seluruh Indonesia. Menjawab kebutuhan masyarakat modern, Alfamart menghadirkan layanan drive-thru, sebuah pengalaman berbelanja praktis di mana pelanggan dapat membeli kebutuhan tanpa harus turun dari kendaraan. Tidak hanya di Indonesia, Alfamart juga hadir di Filipina sejak 2014. Kini lebih dari 2.400 gerai beroperasi di sana, membawa semangat pelayanan dan mendukung produk lokal untuk tumbuh bersama. Alfamart lebih dari sekedar minimarket. Kami adalah mitra masyarakat, sahabat keluarga, dan bagian dari perjalanan hidup. Bersama Alfamart, belanja lebih mudah, lebih dekat, dan lebih berarti. Alfamart, belanja puas, harga pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aldo Fernando. Saya Atala. Saya Marvel Dazin. Saya Kaza. Saya Muhammad Rifal Algoritman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu analisis resiko keuangan PT Alfamart. Selamat menyaksikan. Ini saya ingin menyampaikan, coba deh bayangkan seberapa sering dalam seminggu teman-teman mampir ke Alfamart. Entah itu buat beli kopi, cari cemilan, atau sekedar numpang ngadem sebentar. Nah, sadar gak sih kalau di balik rak-rak rapi dan sapaan kasir yang ramah itu, ada sebuah mesin keuangan raksasa yang bekerja 24 jam sehari. Hari ini kita nggak akan bahas soal promo tambah 2000 dapat 2, tapi kita bakal membedah jeroan perusahaannya. Judul presentasi kita kali ini adalah analisis keuangan dan strategi nilai perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang biasanya teman-teman ketahui yaitu Alfamart. Oke. Kita semua tahu industri retail itu sekarang lagi bertransformasi habis-habisan. Perubahan gaya hidup kita yang serba instan dan gempuran teknologi digital bikin peta persaingan perubahan drastis. Tapi di tengah arus itu, posisi AMRT ini luar biasa. Sebagai pemilik Alfamart, coba deh bayangkan, sampai tahun 2024, mereka sudah mempunyai lebih dari 19 gerai yang tersebar di mana-mana. Sejarah mereka juga lumayan panjang. AMRT ini didirikan tahun 1989. Awalnya untuk urusan perdagangan dan distribusi. Lalu mereka merintis gerai Alfamart pertama di tahun 1999. Sampai akhirnya berani Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Nah, yang bikin strategi mereka menarik buat dibahas adalah pergeseran tujuan perusahaannya, teman-teman. Dulu mungkin fokusnya cuma cari untung sebanyak-banyaknya atau profit maximization, tapi sekarang orientasinya udah naik level menjadi shareholder wealth maximization, alias gimana caranya mengoptimalkan kekayaan para pemegang saham. Caranya gimana? Fokus utama mereka adalah menciptakan sinergi antara pendekatan yang ramah pelanggan, customer centric, optimalisasi rantai pasok yang super efisien, dan tentunya disiplin keuangan yang ketat demi menciptakan nilai-nilai perusahaan jangka panjang. Mereka juga memperkuat permodalan lewat laba ditahan dan efisiensi struktur modal. Jadi, di beberapa belas menit ke depan, tujuan analisis kita simple tapi mendalam. Kita bakal mengevaluasi profil dan kinerja keuangan AMRT dari tahun 2022 hingga 2024. Pada slide pertama berisi pendahuluan. Yang pertama ada transformasi retail, yaitu industri retail berkembang pesat karena perubahan gaya hidup dan teknologi digital.
Kedua ada posisi AMRT, isinya yaitu sebagai pemilik Alfamart. AMRT memiliki lebih dari 19.000 gerai pada tahun 2024. Fokus utamanya pentingnya sinergi antara strategi customer centric, optimasi rantai pasok, dan disiplin keuangan untuk menciptakan nilai perusahaan jangka panjang. Tujuan analisis kami yaitu adalah untuk mengevaluasi profil dan kinerja untuk keuangan 2022 sampai 2024 serta mitigasi dilema etika atau agency problem. Terkait sejarah singkat, AMRT didirikan pada tahun 1989 dan initial public offering penawaran umum perdana yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2029. Bentuk legalnya adalah perseroan terbatas terbuka atau biasa disingkat PT TBK dengan kepemilikan publik lebih dari 20%. Tujuan perusahaannya yaitu berupa bertransformasi dari sekadar mencari laba menuju maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Struktur modalnya berisi penguatan permodalan melalui akumulasi laba, ditahan, dan efisiensi struktur modal. Oke guys, pada slide berikutnya saya akan menampilkan yaitu penjelasan analisis common site neraca pada tahun 2022 dan juga 2024. Berikut data yang ada. Oke, struktur aset lancar mendominasi sekitar 50-52% dengan komponen utama persediaan sebesar kurang lebih 30% khas industri retail. Kemudian aset tidak lancarnya itu sekitar 47-49% terdiri dari aset tetap dan hak guna gerai sewa. Kemudian terkait struktur pendanaan, yang pertama itu liabilitas mengalami penurunan signifikan dari 62,71% pada tahun 2022 menjadi sekitar 54% di tahun 2024. Selanjutnya yaitu ekuitas meningkat dari 37,29% pada tahun 2022 ke sekitar 45% pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kesehatan finansial. Kemudian ada juga yang kelima yaitu penjelasan analisis common size laba rugi. Yang pertama, margin laba kotor meningkat dari 20,66% pada tahun 2022 ke 21,45% pada tahun 2024, yang berarti berkat optimalisasi privat, label, dan negosiasi pemasok. Kemudian margin laba usaha atau EBIT turun dari 4,14% pada tahun 2023 ke 3,45% pada tahun 2024 karena kenaikan beban penjualan, distribusi, dan logistik akibat ekspansi. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi keuangan. Biaya keuangan bersih menurun tajam, menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada uang berbunga. Terima kasih. Baik, di sini ada analisis tren datanya. Di sini menunjukkan bahwa pendapatan neto tumbuh konsisten hingga indeks 122,0 pada tahun 2024 seiring bertambahnya gerai menjadi 20.120. Nah, di sini ada juga laba bersih yaitu tumbuh melambat pada tahun 2024 dengan indeks 110,8 akibat tekanan biaya operasionalnya. Lalu untuk ekuitasnya melonjak ke indeks 154,3 pada tahun 2024. Didorong penerbitan saham, anak usaha, dan laba ditahan. Lalu ada untuk kualitas labanya, arus kas operasi atau kita singkat dengan CFO pulih kuat ke indeks 114,2 pada tahun 2024 setelah sempat turun di tahun 2023. Lalu untuk likuiditasnya sendiri yaitu current ratio membaik ke 1,04 kali pada tahun 2024. Lalu model negatif working capital yaitu menjual sebelum membayar pemasok adalah strategi sehat di bisnis ini. Lalu untuk solvabilitasnya yaitu debt to equity ratio yaitu rasio utang terhadap ekuitas turun dari 1,66 kali ke 100,19 kali. Nah, lalu ada interest coverage yaitu rasio cakupan bunga yaitu sangat tinggi sebesar 31,9 kali, yaitu artinya laba usaha sangat mampu menutupi beban bunga. Lalu untuk resikonya sendiri itu gagal bayar dikategorikan sangat rendah. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas analisis rasio keuangan dari rasio aktivitas dan juga rasio profitabilitas. Pertama yaitu dari aktivitas.
bisa dilihat pada tabel, cash conversion cycle atau triple C sangat rendah, yaitu sekitar 3 hari saja. Jadi, pemasok membiayai operasional perusahaan melalui periode utang atau DPO, Days Payable Outstanding, dalam kurun waktu 48 hari. Nah, apa itu DPO? DPO adalah rasio aktivitas yang mengukur rata-rata waktu dalam jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang kepada pemasoknya atau supplier. Kemudian kita lihat dari sisi profitabilitas. Yang pertama yaitu return on equity atau ROE. Dapat kita lihat terjadi penurunan secara aritmatik sebesar 18,19% karena lonjakan nilai ekuitas sebagai denominator atau penyebut, dan selanjutnya yaitu kualitas laba pada rasio cash flow from operation atau CFO terhadap laba bersih sebesar 2,5 kali daripada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,9 kali. Hal ini menunjukkan laba benar-benar mengalir sebagai cash. Baik, kita akan lanjut kepada slide berikutnya, yaitu mengenai nilai pasar dan juga kebijakan dividen. Pertama, earning per share mencapai Rp75,81 pada tahun 2024. Kemudian strategi dividennya yaitu dividen payout ratio meningkat konsisten dari 73% ke 37,8%, hampir 10%. Kemudian pada sinyal pasarnya, peningkatan dividen per saham memberikan sinyal positif dan menunjukkan keberpihakan kepada pemegang saham. Selanjutnya, untuk BVPS, nilai buku per saham meningkat signifikan ke Rp394,5. Hal ini mencerminkan pertumbuhan nilai intrinsik. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi investasi dan keputusan keuangan. Digitalisasi investasi besar pada integrasi digital, pembayaran digital, dan aplikasi loyalty pelanggan pada 2023. Incremental cash flow, ekspansi digital berhasil mendongkrak volume transaksi dan pendapatan. Manajemen risiko menggunakan sinergi toko offline dan online untuk menekan risiko kegagalan investasi serta melakukan diversifikasi lokasi. Prinsip utama menerapkan aksioma cash is king, di mana arus kas operasional menjadi tulang punggung pertumbuhan. Selanjutnya, etika bisnis dan agency problem, identifikasi masalah, potensi abuse of power and dual functions, fungsi pengiriman merangkap gudang. Risiko moral, hazard karyawan karena kontrol kas yang belum penuhnya real time. Solusi dan mitigasi, implementasi good corporate governance (GCG) untuk mengurangi konflik kepentingan. Penguatan audit internal mendadak dan supervisi rutin, transparansi dan akuntabilitas sesuai pedoman OJK. Nah teman-teman, jadi pada kali ini setelah kita mengulik panjang lebar mengenai analisis laporan keuangan dari PT Sumber Trijaya Alvaria Tbk, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih kesimpulan yang dapat kita tarik dari manuver bisnis AMRT ini? Nah, jadi ada 3 kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Poin pertama yaitu adaptabilitas. Alfamart membuktikan bahwa mereka bukan perusahaan retail yang kaku. AMRT menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Bisa kita lihat bagaimana mereka berinvestasi pada sistem digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka relevan dengan zaman dan juga kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu dari sisi kesehatan finansial. Seperti yang kita ketahui, membuka banyak gerai tentu saja akan menghabiskan banyak biaya. Nah, bisa kita lihat Alfamart melakukan ekspansi yang cukup besar. Namun, dari struktur modalnya bisa kita ketahui bahwa mereka mempunyai likuiditas yang masih tinggi. Hal itu karena keuangan mereka dikelola dengan baik. Sekarang kita sudah memasuki poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Nah, poin ini merupakan poin yang sangat krusial karena ini berkaitan dengan keberlanjutan. Alfamart menerapkan implementasi Good Corporate Governance atau GCG yang baik, yang kemudian dipadukan dengan manajemen keuangan yang modern. Hal ini adalah kunci utama
untuk mempertahankan dan menumbuhkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Selama proses penyusunan proyek analisis keuangan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, kami sebagai kelompok mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis. Di awal pengerjaan, kami menyadari bahwa memahami laporan keuangan secara teori ternyata berbeda dengan ketika langsung menganalisis data perusahaan nyata. Kami harus membaca laporan keuangan yang cukup kompleks, memahami istilah-istilah yang digunakan, serta memastikan bahwa data yang kami gunakan benar dan konsisten. Proses ini cukup menantang, tetapi justru disitulah kami mulai belajar lebih dalam. Salah satu pembelajaran utama yang kami dapatkan adalah bagaimana melihat hubungan antara angka dan kondisi bisnis perusahaan kami. Kami tidak hanya melihat bahwa penjualan meningkat, tapi juga memahami bahwa peningkatan tersebut tidak selalu diikuti dengan kenaikan laba. Dari sini, kami belajar bahwa faktor seperti biaya operasional, strategi ekspansi, dan efisiensi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, kami juga memahami pentingnya arus kas atau cash flow. Dalam analisis yang kami lakukan, terlihat bahwa meskipun laba perusahaan mengalami fluktuasi, arus kas operasional tetap kuat. Hal ini memberikan gambaran bahwa kualitas laba perusahaan cukup baik. Dari sini, kami belajar bahwa dalam manajemen keuangan, bukan hanya teori, tetapi benar-benar menjadi hal yang penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Dalam proses kerja kelompok, kami membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota, seperti analisis rasio keuangan, penyusunan laporan, hingga bagian interpretasi. Pembagian ini membantu kami bekerja lebih efektif, namun kami juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam menyatukan pemahaman dan gaya penulisan. Terkadang terdapat perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan data, tetapi kami mencoba menyelesaikannya melalui diskusi bersama. Dari situ, kami belajar bahwa kerja tim bukan hanya tentang membagi tugas, tetapi juga tentang komunikasi, saling menghargai pendapat, dan bertanggung jawab terhadap bagian masing-masing. Koordinasi yang baik menjadi kunci agar hasil akhir bisa tersusun dengan rapi dan konsisten. Selain aspek teknis, proyek ini juga membuat kami lebih memahami bagaimana perusahaan menghadapi tantangan yang nyata, seperti persaingan bisnis, peningkatan biaya, serta resiko operasional. Kami melihat bahwa keputusan keuangan yang diambil perusahaan tidak hanya berdampak jangka pendek, tapi juga berpengaruh pada nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sebagai refleksi, jika kami berada dalam posisi manajemen, khususnya sebagai bagian dari tim keuangan, kami akan lebih fokus pada pengendalian biaya operasional agar profitabilitas tetap terjaga. Selain itu, kami juga melihat bahwa pengembangan teknologi dan digitalisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di masa depan. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi kami. Kami tidak hanya memahami konsep manajemen keuangan secara teori, tapi juga bagaimana penerapannya dalam dunia nyata. Selain itu, kami juga mengembangkan kemampuan analisis berpikir kritis, serta kerja sama tim. Kami menyadari bahwa hasil yang kami capai mungkin belum sempurna, tetapi proses yang kami lalui telah memberikan banyak pembelajaran yang berarti. Kami berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi kami dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. AMLT langsung dari apa iki? anakmu iki. Piye lah kabar le? Apik-apik. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Peningnya.
Peningnya. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.